Alhamdulillah saya telah berhasil mencarikan limit di Dana Rupiah Cepat ya, dengan limit 8 juta rupiah. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya sih mendapatkan limit yang besar dan mendapatkan angsuran di Dana Rupiah Cepat. Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal aplikasi Dana Rupiah saya sekarang ya. Saya kemarin baru mendapatkan limit ya, sebesar 8.280 ya. Lumayan gede menurut saya limitnya ini, dan saya sudah cairkan ya. Jadi ini adalah tampilan screenshot ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya gue juga pernah bahas juga ya aplikasi ini di video gue sebelumnya, itu kalau kalian nonton ya. Cuma limitnya kemarin itu masih 30 harian ya. Nah untuk sekarang bisa dicicil ya teman-teman ya, maksimal itu 3 bulan. Nah langkah-langkah apa saja yang gue tempuh ya untuk bisa mendapatkan limit besar. Nah kita simak baik-baik ya. Nah jadi saya itu mengirim beberapa dokumen ya pendukung ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu kurang lebih cuma 30% aja ini ya. Saya harus lengkapin sampai 65% ya. Ya. Semuanya saya isi kecuali ini ya, informasi pekerjaan dan kartu karyawan. Karena untuk sekarang saya tidak ada ID card ya teman-teman ya. Dan informasi pekerjaan ini harus ada apa namanya, kalau nggak salah itu fix line kantor ya, dan saya nggak ada ya teman-teman ya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak bisa saya lengkapin, makanya saya nggak isi ya. Nah untuk yang lain-lainnya saya isi ya ini ya. Dan penyebab inilah saya mendapatkan limit yang besar ya, sampai 8 juta rupiah. Oke, jadi kalau kalian pengen mendapatkan limit yang besar ya isi aja ya, tapi pastikan data-data kalian itu tidak bohong ya, alias jujur ya, biar nanti saat diverifikasi juga enak ya, maksudnya tidak ada kendala itu. Kalau kalian melakukan kebohongan ya takutnya ya bukannya dikasih limit malah diblok ya akun Dana Rupiah kalian ya, kan sayang ya. Nah ini adalah tampilan ya ketika kita mau mengajukan ya limit 8 juta ya. Di sini saya mengajukan 8 juta rupiah ya teman-teman ya, 3 periode ya. Terus di sini saya pencairannya menggunakan mandiri ya. Kemudian nanti kalian di sini akan ditanya ya cara pembayarannya itu melalui apa ya, bisa ATM, mobile banking, internet banking, teller bank atau Alfamart, Indomaret ya. Dan di sini saya mengisi mobile banking ya. Kemudian di sini kalian ditanya juga ya, alasan meminjam kalian itu untuk apa ya. Di sini saya tulis modal usaha ya, pendidikan juga bisa, kesehatan juga bisa, keperluan sehari-hari ya. Nah tips dari gue itu gunakan modal usaha ya teman-teman ya, pinjaman besar ya, karena mengingat bunganya ini cenderung tinggi ya, sedang cenderung tinggi ya. Nah jadi inilah tampilan rincian pinjaman saya ya, sebesar 8 juta rupiah ya, yang dicicil 3 bulan ya, periode pertama ya. Angsuran pertama itu 3.300.000 ya. Jadi ini saya tekankan sekali lagi ya teman-teman ya, pinjaman itu ya gunakan dengan baik ya, dan sesuaikan dengan kemampuan ya. Sesuaikan dengan kemampuan kalian untuk membayarnya. Jangan mikirin bagaimana cairnya ya. Kalau pinjaman online itu pasti cair ya teman-teman, tidak sulit ya. Kalau menurut saya itu ya, yang terpenting dalam pinjam-meminjam itu kemampuan kalian itu membayar ya. Ingat ya teman-teman ya, saya wanti-wanti, takutnya saya di sini itu mengajarkan kalian untuk berutang yang tidak baik ya. Saya di sini juga mengedukasi juga ya kepada kalian agar bijak ya, dengan bijak sebijak-bijaknya menggunakan pinjamannya, dan disesuaikan dengan kemampuan gaji kalian atau tanggung jawab kalian ya, dengan kondisi keuangan kalian masing-masing ya. Saya nggak bisa tahu secara detail kondisi kalian itu seperti apa. Yang jelas saya cuma menekankan di sini gunakan dengan bijak ya, dan seperlunya, jangan untuk konsumtif ya. Kalau seperlunya itu untuk modal usaha ya bolehlah ya, karena nanti kan uangnya untuk diputar lagi ya. Oke, jadi ini pembayarannya 3 bulan ya, sebulan ya, 3 kali ya. Oke, setelah itu kita konfirmasi ya. Setelah dikonfirmasi nanti kalian akan masukkan kata sandi ya, kata sandi di aplikasi Dana Rupiah ya. Kemudian setelah itu memasukkan nomor verifikasi ya, kode OTP yang telah dikirimkan melalui SMS ya. Nanti akan ada notifikasi SMS ya dari Dana Rupiah yang telah mengirimkan kode OTP. Lalu kalian masukkan saja ya kode OTP-nya tadi. Nah setelah itu di sini akan dicairkan ya teman-teman ya ke rekening kalian ya. Jadi pastikan di sini itu nama kalian sama nama yang di rekening itu sama ya. Kalau beda itu pasti ditolak ya teman-teman ya. Jadi pastikan semisal nama di aplikasi itu ABC ya. Nah di nomor rekening itu harus ABC ya teman-teman ya. Nah, ini nanti akan dicocokkan dan diverifikasi ya. Nggak lama teman-teman ya cairnya ya, kurang lebih 1 menit aja. 1
1 menit ya, nggak pakai lama. Ini pinjaman yang paling the best kalau menurut saya yang untuk pencairannya teman-teman ya, nggak pakai waktu lama ya. Ini tuh katanya 1 jam itu cuma bohong ya teman-teman ya. Yang benar itu 1 menit ya. Dan akan dicairkan dalam waktu 1 menit ya. Benar-benar cepet banget ya teman-teman. Kalau nama kalian itu sama ya, yang di aplikasi sama yang di rekening, oke? Nah, nanti juga akan ada notifikasi ya teman-teman ya, melalui SMS ya, dari SMS yang kedua ini ya. SMS-nya ya ini ya, pinjaman 8 juta telah ditransfer ke rekening Mandiri Anda dengan angka terakhir 4042. Harap perhatikan verifikasinya. Jadi seperti itu aja ya SMS-nya dari Dana Rupiah. Nah, ini adalah SMS dari Mandiri ya, ini ya. Saya memakai SMS banking ya Mandiri, jadi ada notifikasi juga ya teman-teman ketika ada dana masuk ya yang telah dicairkan ke rekening ya. Jadi seperti ini. Jadi dananya itu 100% masuk ya teman-teman ya. Kita ngajuin pinjaman 8 juta, yang masuk ya 8 juta ya. Karena nanti pembayaran bunga dan biaya layanan dibebankan pada saat angsuran ya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk melihat tagihan ya teman-teman ya, tagihan dan jatuh tempo ya. Ini ya seperti yang saya bilang tadi ya, biaya layanan dan bunganya ya cukup lumayan tinggi ya. Lumayan lah ya teman-teman ya. Karena ya itu ya namanya pinjaman online ya. Jadi pastikan kalian itu ya lihat dulu kemampuan keuangan kalian ya. Nah, ini ada kabar baik buat kalian ya. Ini kabar baik buat yang pembayaran sebelum jatuh tempo ya. Jadi ini adalah nilai plusnya kalau kalian melunasi ya. Ya memang harus begitu ya teman-teman ya. Kalau mempunyai pinjaman itu usahakan hari H2 atau H-1 lah ya untuk melunasi pinjaman itu ya, agar nilai kredibilitas kalian itu naik ya, dan limitnya juga naik ya kalau kalian pembayarannya sebelum jatuh tempo ya. Ini adalah pesan ya, tips dari aplikasi Dana Rupiah kalau kita pengen mendapatkan limit yang besar ya. Kemudian juga kalian juga cek juga ya bagian tagihan ya. Ini tagihan saya Rp10.160.000. Ini tagihan total ya teman-teman ya, dari biaya layanan, pokok dan bunganya. Jadi kan pokoknya kan tadi 8 juta ya, menjadi 10 juta ya, kurang lebih terkena 2 juta ya teman-teman dalam waktu 3 bulan ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ini pinjaman yang tinggi? Kalau menurut saya pribadi ya cenderung tinggi ya teman-teman, sedang cenderung tinggi ya. Ini masih lumayan tinggi ya. Jadi pastikan lihat dulu kondisi keuangan kalian ya, bagaimana untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini ya, dan gunakan pinjaman itu seperlunya aja ya teman-teman ya, karena ya mengingat bunganya lumayan tinggi ya. Tapi it's okay ya kalau kalian buat modal usaha lah, nanti akan diputar lagi ya duitnya ya, oke? Nah, terakhir untuk pembayarannya apakah rekening apa bank? Nah, rekeningnya ini bisa melalui BCA ya, Mandiri, BNI ya, Permata atau Bank Maybank ya. Ada 5 bank ini ya teman-teman. Untuk membayar biasanya itu membayarnya lewat virtual account ya teman-teman. Nanti ketika kalian klik BCA semisal ya, nanti kan ada muncul nomor virtual account yang akan ditransfer di situ ya. Pastikan kalian juga menggunakan mobile banking aja ya, biar praktis ya teman-teman, tanpa harus repot ke ATM ya. Shopee buat nambah modal beli, buat nambah modal Lazada, buat nambah modal Tokopedia. Oke, jadi pinjaman ini di Dana Rupiah Cepat ini cocoknya untuk modal usaha ya teman-teman. Gue sangat gak rekomen buat konsumtif ya. Tapi kalau kalian punya usaha atau ingin menambah modal usaha, nah boleh dicoba ya. Limitnya lumayan teman-teman ya. Limitnya lumayan, pencairannya cukup mudah ya. Nah, untuk teman-teman yang pengen mendaftar nanti silahkan silahkan nanti linknya udah gue taruh di deskripsi ya, nanti tinggal klik aja dan gue taruh di pin komentar ya, nanti insya Allah membantu kalian pada saat pendaftaran ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue sharing kali ini ya. Kalau ada pertanyaan lagi seputar aplikasi Dana Rupiah Cepat ini, silahkan tulis di kolom komentar nanti ya. Oke, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.